Korea Selatan, negeri raksasa teknologi dan budaya global, tampak seperti kisah sukses sempurna di mata dunia. Negara ini dikenal sebagai rumah bagi merek-merek besar, inovasi digital, dan budaya pop yang mendunia. Dari K-pop hingga drama Korea, pengaruhnya terasa di seluruh penjuru bumi. Gedung pencakar langit menjulang, internet tercepat di dunia, dan inovasi tiada henti jadi kebanggaan nasional. Setiap sudut kota memancarkan kemajuan, dan masyarakatnya terbiasa hidup serba digital. Namun, di balik kemilau itu, krisis demografi mengintai. Ruang keluarga yang dulu ramai kini sepi, kamar bayi kosong menanti tangisan yang tak kunjung datang. Generasi muda semakin sedikit, dan angka kelahiran terus menurun. Negara yang bangkit dari perang dan kemiskinan kini menghadapi ancaman baru, kepunahan penduduk. Para lansia mendominasi, sementara anak-anak menjadi langka. Sekolah-sekolah di desa tutup, bukan karena kekurangan dana, tapi karena tak ada murid yang datang. Desa-desa perlahan kehilangan denyut kehidupan. Pabrik kekurangan tenaga kerja muda, universitas sulit mencari mahasiswa baru. Dunia kerja dan pendidikan pun mulai terasa hampa. Ironisnya, kemajuan teknologi justru membuat negara ini semakin sepi. Robot menggantikan manusia, dan kota-kota besar terasa sunyi di tengah gemerlap lampu. Pemerintah mulai kehabisan cara, dan solusi dari dalam negeri tampak buntu. Berbagai kebijakan gagal membalikkan tren penurunan populasi. Kini mereka melirik keluar, khususnya Asia Tenggara. Harapan baru datang dari para pendatang yang membawa semangat dan tenaga muda. Sebuah kebijakan baru pun lahir, penuh harapan dan risiko. Pemerintah membuka pintu bagi imigran, berharap mereka bisa mengisi kekosongan yang ada. Masa depan Korea Selatan kini benar-benar dipertaruhkan, bukan oleh perang, tapi oleh sunyinya generasi penerus. Pertanyaan besar pun muncul, akankah identitas bangsa berubah? Apakah solusi dari luar negeri bisa menyelamatkan negeri ini? Atau justru membawa tantangan baru bagi Republik Samsung di ambang senja? Angka tak pernah berbohong. Tingkat kelahiran Korea Selatan kini hanya 0,668, jauh dari angka aman 2,1. Ini adalah angka terendah di dunia, dan menjadi sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Setiap tahun, jumlah bayi yang lahir semakin sedikit, sementara generasi tua terus bertambah. Setiap 2 orang dewasa, rata-rata, tak cukup untuk menggantikan diri mereka sendiri. Populasi menua, piramida demografi terbalik, dan ekonomi terancam stagnan. Jika tren ini berlanjut, jumlah lansia akan jauh melampaui generasi muda, menciptakan beban sosial dan ekonomi yang berat. Angkatan kerja menyusut, pasar domestik mengecil, inovasi melambat. Bisnis-bisnis kecil kehilangan pelanggan, dan perusahaan kesulitan mencari talenta baru. Pertumbuhan ekonomi pun terhambat, membuat masa depan semakin tak pasti. Militer pun kekurangan calon tentara muda. Tekanan akademis, biaya hidup tinggi, dan budaya kerja ekstrem, membuat anak muda enggan menikah dan punya anak. Banyak yang memilih menunda, atau bahkan menolak membangun keluarga. Harga properti melambung, membentuk keluarga jadi kemewahan. Perempuan terjepit antara tuntutan karier dan ekspektasi sosial. Banyak pasangan muda merasa impian memiliki rumah dan anak semakin jauh dari jangkauan. Semua faktor ini membentuk badai demografi yang sempurna. Korea Selatan, sang macan Asia, kini diambang menjadi negara tua yang lamban. Jika tidak ada perubahan besar, masa depan negara ini bisa berubah drastis. Krisis ini bukan sekadar statistik, ini soal masa depan bangsa. Bisakah mereka membalikkan keadaan sebelum terlambat? Atau akankah Korea Selatan menjadi contoh nyata dari negara yang gagal menghadapi tantangan demografi? Pemerintah Korea Selatan meluncurkan berbagai kebijakan inovatif untuk melawan krisis demografi yang semakin mengkhawatirkan. Pemerintah sadar, jika tidak segera bertindak, masa depan bangsa bisa terancam. Insentif finansial, subsidi tunai, dan tunjangan anak digelontorkan dalam jumlah besar untuk mendorong keluarga muda memiliki anak.
Pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan agar beban ekonomi keluarga bisa berkurang. Program perumahan khusus dan pinjaman murah ditawarkan untuk pasangan muda agar mereka lebih mudah memulai hidup baru. Semua ini diharapkan bisa meningkatkan angka kelahiran yang terus menurun. Namun, angka kelahiran tetap rendah. Subsidi dan insentif belum cukup mengubah keputusan generasi muda yang khawatir soal biaya hidup dan masa depan anak-anak mereka. Kekurangan tenaga kerja pun semakin terasa, memaksa pemerintah membuka keran pekerja asing untuk mengisi kekosongan di berbagai sektor industri. Sistem visa kerja diperluas, dan kuota migran dari Asia Tenggara pun meningkat tajam. Para pekerja asing kini menjadi tulang punggung di banyak bidang. Namun, solusi jangka pendek ini hanya menambal masalah, bukan menyelesaikannya secara menyeluruh. Tantangan demografi tetap membayangi. Ketika kebijakan domestik gagal, pemerintah mulai mempertimbangkan langkah radikal yang sebelumnya tabu. Jika warga lokal enggan menikah, mungkin pasangan dari luar negeri bisa jadi jawaban untuk mengisi kekosongan keluarga baru di Korea. Inilah awal fenomena pernikahan internasional dalam skala besar, yang membawa harapan baru, sekaligus tantangan sosial dan budaya. Sebuah babak baru dimulai, dengan harapan, peluang, dan tantangan yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat Korea Selatan. Pernikahan internasional kini jadi jalan pintas demografi di Korea Selatan. Pria di pedesaan kesulitan mencari pasangan lokal, sementara perempuan muda memilih kota. Perempuan dari ASEAN, Vietnam, Filipina, Thailand, Kamboja, Indonesia jadi pilihan utama. Pernikahan lintas negara melonjak, terutama di wilayah agraris. Pemerintah daerah bahkan memberi subsidi untuk mencari pasangan ke luar negeri. Bagi pria Korea, ini peluang membangun keluarga. Bagi perempuan ASEAN, ini harapan ekonomi. Korea Selatan jadi simbol masa depan cerah, meski realitasnya tak selalu indah. Pernikahan ini jadi strategi mengisi kekosongan demografis dan sosial. Namun, di balik simbiosis ini ada nuansa abu-abu yang tak bisa diabaikan. Apakah ini solusi atau justru awal masalah baru? Agen perjodohan jadi jembatan antara pria Korea dan perempuan ASEAN. Dari biro legal hingga jaringan ilegal, mereka tawarkan proses cepat, kadang hanya audisi singkat. Biaya mahal, keputusan seumur hidup dibuat dalam hitungan hari. Seringkali, informasi dimanipulasi, janji suami kaya, realita petani miskin. Agen ilegal bahkan terlibat perdagangan manusia, menahan paspor dan membatasi kebebasan perempuan. Banyak perempuan terjebak dalam eksploitasi, tanpa perlindungan atau dukungan. Di balik harapan, ada risiko besar yang mengintai. Pernikahan lintas negara bisa jadi pintu harapan, tapi juga jebakan berbahaya. Siapa yang benar-benar diuntungkan dari praktik ini? Senyum di foto pernikahan sering menutupi realita pahit perempuan migran di Korea Selatan. Status visa terikat pernikahan, membuat mereka sangat bergantung pada suami. Jika pernikahan gagal, ancaman deportasi membayangi. Isolasi sosial dan kendala bahasa memperparah kesepian. Banyak ditempatkan di desa terpencil, tanpa dukungan komunitas. Perbedaan budaya dan ekspektasi jadi sumber konflik. Perlindungan hukum sulit diakses. Banyak yang tak tahu haknya, atau takut melapor. Perjanjian dengan agen sering tak melindungi hak perempuan. Ketika masalah muncul, mereka terjebak tanpa pegangan hukum. Pilihan untuk keluar dari situasi buruk sangat terbatas. Di balik pernikahan lintas batas, ada kalkulasi ekonomi yang dingin. Bagi perempuan ASEAN, ini strategi memperbaiki hidup dan membantu keluarga lewat remitansi. Negara asal diuntungkan dari devisa, meski ada dilema moral. Migrasi pernikahan jadi perpanjangan migrasi tenaga kerja. Perempuan jadi komoditas ekspor. Fenomena ini menyoroti ketimpangan global perempuan dari negara miskin ke negara kaya. Korea Selatan mengimpor kapasitas reproduksi, menimbulkan pertanyaan etis. Cincin pernikahan jadi simbol transaksi ekonomi, bukan sekadar cinta. Model ini membawa manfaat ekonomi, tapi juga risiko eksploitasi dan ketergantungan. Taruhannya nasib manusia jadi komoditas.
Indonesia kini jadi sumber utama calon pengantin perempuan untuk Korea Selatan. Pemerintah dihadapkan pada dilema manfaat ekonomi versus perlindungan warga. Agen perjodohan ilegal sulit diawasi, regulasi masih lemah. Pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat, termasuk kerjasama dengan Korea Selatan. Kebijakan lebih spesifik dibutuhkan, pembekalan pra-keberangkatan, hak hukum, dan akses bantuan. KBRI di Korea Selatan harus proaktif melindungi istri migran Indonesia. Layanan konseling, bantuan hukum dan rumah aman jadi kebutuhan mendesak. Perlindungan WNI harus dimulai dari pencegahan, bukan sekadar respons. Jangan sampai WNI jadi korban eksploitasi demi devisa. Apakah mengimpor pengantin solusi jangka panjang atau hanya menutupi luka sosial Korea Selatan? Keluarga multikultural membawa keragaman, tapi akar masalah tetap tak tersentuh. Selama tekanan sosial dan ekonomi tak diatasi, ketergantungan pada perempuan asing akan terus berlanjut. Solusi ini berisiko melanggengkan stereotip gender dan menunda reformasi sosial. Generasi baru menantang identitas nasional Korea yang homogen. Apakah akan diterima atau justru memicu diskriminasi? Ketergantungan pada negara ASEAN bisa jadi alat tawar-menawar diplomatik, di mana batas antara solusi pragmatis dan eksploitasi. Apakah ini bentuk kolonialisme demografis baru? Masa depan Korea Selatan dan ribuan perempuan ASEAN kini bergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sulit.